Hai Jesuswelas, kembali lagi di konten pemuda GKJ Karangmangkok. Nah, episode kali ini kita mau mengupas tentang topik yang seru nih, yaitu tentang toxic people. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu toxic? Apa penyebab seseorang memiliki sifat toxic dan cara kita menghindari menjadi toxic people? Nah, mau tahu kelanjutannya? Check it out! Oke Jesuswelas, untuk mengupas topik hari ini, kita akan bagi menjadi dua bagian, yaitu dari sisi psikologi dan dari sisi alkitabiah. Nah, untuk itu kami telah mengundang Sobat Yesus yang memiliki latar belakang psikologi. Oke, ikuti terus video kita ya. Oke Yesus Welas, sebelum kita mendengarkan penjelasan tentang toksik, kita mau memuji nama Tuhan dulu yuk bersama Nanda dan Hana. Kita mau memuji nama Tuhan, hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Perkenalkan, nama saya Clara. Saya mau menjelaskan tentang toksik tapi dalam sudut pandang psikologi, karena kebetulan saya adalah lulusan S1 psikologi. Nah, saya mau menjelaskan tentang ada 6 pertanyaan yang sudah diberikan ke saya dari Mbak Hana. Ada 6 pertanyaan mengenai toksik, ya, mengenai toksik dari sudut pandang psikologi. Ini saya bukan dari sudut pandang saya, tapi saya juga ngambil dari sudut pandang pertama dari artikel, ada yang dari jurnal juga, lalu ada dari Google, dari YouTube juga, gitu. Jadi nggak pure dari pandangan diri saya sendiri gitu, tapi sesuai dengan apa yang saya tahu, sesuai beberapa teori seperti itu. Toksik itu kan bukan sebuah kalimat, bukan sebuah kata yang asing lagi mungkin bagi teman-teman, bagi orang-orang muda zaman sekarang, ya. Toksik itu adalah kepribadian
yang suka menyusahkan orang lain. Itu kalau dari orang-orang, misalkan kita tanya toksik itu apa? Toksik itu apa? Toksik adalah kepribadian yang suka menyusahkan orang lain. Toksik itu artinya adalah racun. Mungkin kalau di obat-obatan toksik itu adalah racun, ya. Lalu menurut KBBI sendiri, ya, saya sempat lihat di KBBI, jadi ternyata ada di KBBI, ya, adalah racun, beracun, berkenaan dengan racun. Kata-kata racun itu diulangi sampai 3 kali. Itu berarti benar-benar racun itu kan sebuah hal yang bisa bikin susah. Racun adalah sebuah hal yang sangat-sangat merugikan orang lain. Nah, di KBBI kata racun diulang sampai 3 kali, dan itu artinya adalah benar-benar merugikan orang, benar-benar menyusahkan orang. Jadi ketika misal tanya sama orang lain, toksik itu apa sih? Ya, itu adalah orang yang menyusahkan orang lain. Ya, berarti benar. Karena pada dasarnya toksik adalah sebuah racun. Ya. Lalu toxic people, ya, kita kan di sini temanya toxic people. Ya, yang saya catat adalah istilah atau sifat kepribadian yang beracun, yang menyusahkan dan merugikan orang lain, seperti yang saya sebutkan tadi di awal. Yang perlu kita garis bawahi adalah menyusahkan dan merugikan orang lain, baik secara fisik maupun emosional, maupun psikis lah istilahnya. Fisik dalam artian contoh bully, ya. Bully itu kan bisa 2, ya, sama kayak toksik. Pertama fisik, kedua psikis. Fisik itu ya kalau misalkan gelut, sampai nampar, sampai jorokin, itu kan udah masuk ke toksik atau bully yang masuk ke segi fisik. Tapi kalau di emosional atau misalkan psikis, ya misalkan kita ngejek, ya, orang-orang sekarang kalau ngejek kan nggak kira-kira, ya. Kalau misalkan ngejek sekali 2 kali ya harus sabar, ya, toh namanya juga manusia. Bahkan saya pun pernah ngejek orang lain, saya yakin teman-teman juga pernah ngejek orang lain. Tapi kalau misalkan ngejeknya udah keterlaluan, misalkan ngejek orang tuanya, ngejek pekerjaan orang tua, atau ngejek fisik, itu sudah masuk ke dalam istilah toxic people, atau bahkan bullying. Ya, bully itu juga menyusahkan orang lain, saya rasa, ya. Nggak hanya di tempat-tempat umum, tapi bullying itu selalu sasaran utamanya dan secara umum terjadi di dunia pendidikan, di sekolah-sekolah kayak gitu, ya. Jadi toxic people itu adalah pribadi orang yang beracun, ya, seperti KBBI, yang menyusahkan dan merugikan orang lain, baik itu secara fisik, emosional, atau psikis. Ya, jadi dalam kehidupan masyarakat umum sebenarnya toxic itu atau toxic people itu merujuk pada orang-orang yang merugikan dan menghambat kebahagiaan orang lain. Kenapa saya bilang kebahagiaan orang lain? Karena ketika saya mempelajari tentang toxic people ini, saya kan browsing, saya lihat ada artikel namanya, kalau nggak salah, Psychology Today. Ya, saya nggak tahu Psychology Today ini adalah sebuah artikel atau sebuah media yang lain. Cuman ada ini di Texas, ya. Ada profesor namanya Raj, ya. Dia bilang ke Psychology Today itu, bilang kalau sebenarnya penentu terbesar seorang manusia untuk menjadi bahagia itu sebenarnya bukan sebuah kekayaan, bukan sebuah ketenaran, jadi artis terus bahagia, yang enggak. Misalkan teman-teman ada rekan artis ditanya bahagia enggak, sebenarnya enggak 100% bahagia, saya bisa yakin, ya. Profesor Raj ini bilang ke Psychology Today itu, penentu kebahagiaan seseorang bukanlah sebuah kekayaan, bukanlah sebuah ketenaran dan kesuksesan, tapi bagaimana orang lain itu memperlakukan Anda. Jadi Anda itu penentu kebahagiaan, penentu terbesar kebahagiaan Anda itu sebenarnya
bukan kekayaan, ketenaran, dan kesuksesan, tapi bagaimana cara saya memperlakukan Anda, bagaimana cara orang lain memperlakukan Anda. Kayak gitu. Mungkin kalian bilang, teman-teman bilang, enggak lah, kalau misalkan saya kaya pasti saya bahagia. Oke, bahagia secara materi, tapi secara psikis, secara emosional, saya punya, misalkan saya punya uang banyak, ya, saya punya uang banyak, bisa beli mobil ini itu, rumah sampai 10 mobil sampai berapa. Tapi kalau misalkan saya diperlakukan dengan tidak adil, saya diperlakukan dengan kasar sama orang lain, saya bahagia gak? Secara materi saya bahagia, tapi secara psikis yang saya tadi bilang di awal, secara psikis, secara emosional saya tidak bahagia. Gitu. Ya. Yang kedua, misalkan saya kan tenar, misalkan saya selebgram, berarti saya bisa aja bahagia. Oke, bahagia secara apa? Secara sosial kamu bahagia, karena kamu dikenal orang, kamu dikenal selebgram, endorse sana sini. Tapi misalkan kalau di rumah kamu dipukuli sama suamimu, misal sama pacarmu, kamu ditampar, secara fisik kamu bahagia enggak? Ya, mungkin secara sosial kamu bahagia, tapi secara fisik gitu, kasihan fisikmu tuh ditampari terus, kasihan fisikmu tidak bahagia. Ya, intinya adalah penentu terbesar kebahagiaan seseorang adalah bagaimana cara orang lain memperlakukan Anda. Ya, jadi jangan sampai kalian jadi toxic people bagi orang lain. Kalau misalkan kamu jadi toxic people bagi orang lain, berarti orang tersebut tidak akan bahagia. Begitupun juga dengan sebaliknya. Seperti itu. Ya, lalu saya tambahkan mengenai ciri-ciri toxic people. Ya, mengenai ciri-ciri toxic people, yang pertama adalah suka gosip. Suka gosip. Ya, saya tidak bilang cewek atau cowok. Ya, saya tidak membedakan gender apapun itu. Ya, cowok pasti juga pernah gosip, cewek ya apalagi. Atau yang pertama, ciri-ciri toxic people adalah suka gosip. Lalu temperamen, jelas temperamen, mukul, nampar, nendang, ya toh. Gosip, temperamen, merasa paling menderita. Wah, aku ini paling menderita, aku ini bener-bener paling galau, satu geng ini aku bener-bener orang yang paling galau. Nah, lalu egois, lalu judgmental itu adalah orang yang suka menghakimi orang lain, padahal belum tentu kesimpulannya seperti itu, padahal belum tentu keputusannya seperti itu, kenyataannya seperti itu belum tentu, tapi dia sudah ngejudge duluan. Lalu suka mengadu domba, ya, suka mengadu domba orang lain. Misalkan si A marahan sama si B, nah kamu di tengah-tengahnya, kamu harusnya melerai, harusnya ngayem-ngayemi, tapi malah ngadu domba. Ya, itu malah ngadu domba. Tahu nggak si B tuh gini. Ngomong lagi sama si B, tahu nggak si A nih gini. Ya wes toh, jadi toksik. Ya. Lalu suka mengeruhkan suasana. Misal lagi ada yang berantem, bertengkar, pukul-pukulan, malah nyuporteri. Ya toh, malah malah hore-hore, mengeruhkan suasana. Atau misalkan kakakmu sama adikmu lagi berantem, kamunya malah mengeruhkan suasana. Ya sama kayak di domba tadi, itu kan malah suasana tidak menjadi tentram, tapi malah menjadi keruh. Semakin keruh berarti kamu akan semakin bahagia. Itu artinya kamu adalah seorang toxic people. Kayak gitu ya. Penyebab terjadinya toxic people. Asumsi saya adalah kurang dicintai. Pertama, kurang dicintai, kurang diakui, dan kurang dihargain. Ya, tapi saya mau cross check sama beberapa teori, ya, cross check sama yang sudah lebih ahli dari saya. Saya lihat di YouTube, selain di Google saya juga lihat di YouTube. Di YouTube ini saya melihat ada satu channel yang ternyata beliau membahas tentang toksik. Ya, penyebabnya adalah pertama salah pergaulan.
Ya, salah pergaulan. Pasti teman-teman gak asing lagi sama kalimat pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Ya toh. Nah, dengan kamu salah pergaulan, teman-temanmu yang bisa dikatakan punya kebiasaan yang jelek-jelek, ya kamu akan menjadi terbawa arus. Ya, misalkan teman-teman kamu, pergaulan kamu toksik, ya kamu juga akan menjadi toksik. Ya kan? Itu salah pergaulan. Lalu yang kedua adalah luka di masa lalu. Luka di masa lalu ini bisa eksternal. Ya, istilahnya apa kok eksternal? Ya, artinya adalah bisa jadi luka dari pacar kamu, bisa jadi luka dari orang tua, ya, bisa jadi luka dari teman, ya, luka dari masa lalu. Lalu yang ketiga adalah luka dari dalam diri sendiri. Loh, artinya apa? Luka dari diri sendiri, ya. Pertama adalah kurang mengapresiasi diri sendiri. Ya, kalau misalkan saya bahas nih, saya share sedikit tentang teori psikologi. Ya, orang itu seorang manusia itu harus dalam hidupnya harus memberikan reward atas dirinya sendiri. Misalkan contoh, saya pengen malam ini makan KFC misalkan, ya. Saya pengen malam ini makan KFC, tapi saya harus mengerjakan tugas kuliah misal, ya. Saya harus mikir, saya harus punya komitmen. Kalau misalkan saya bisa ngerjain tugas itu malam ini selesai, saya mau beli KFC. Untuk apa? Untuk mengapresiasikan diri saya sendiri. Ya, saya harus beli reward untuk diri saya sendiri. Jadi malam itu saya kebut tugas-tugas kuliah, setelah dikebut ternyata malam itu puji Tuhannya sudah selesai, bisa selesai. Berarti malam itu juga saya harus pesen KFC. Untuk apa? Untuk kasih reward ke diri sendiri. Ya, ngasih reward itu bukan artian pengen jajan apa, ini enggak. Tapi dalam artian kamu mengerjakan apa yang menurutmu susah, yang menurutmu sebuah tantangan, setelah kamu berhasil melewatinya, setelah kamu berhasil ngerjainnya, ya kamu kasih reward atas dirimu sendiri ketika kamu berhasil, ya. Bukannya malah kamu menjelek-jelekkan, ya. Luka dari diri sendiri itu bisa jadi dari kamu sering menjelek-jelekkan diri kamu, hidup kamu. Yang pertama tadi, aduh saya orang yang paling galau, ya. Ketika diputus pacar, saya seorang yang paling galau di dunia ini, walah, ya toh. Terus bilang di depan kaca, duh gimana sih kok saya ini kok makin gendut, ya toh. Duh gimana sih kok jerawatnya kok makin banyak, saya udah pakai skincare ini itu kok malah makin hitam. Nah, itu kan malah mencaci maki diri sendiri, ya. Suka menjelek-jelekkan diri sendiri. Jangan dijelek-jelekin, ya, jangan dijelek-jelekin. Saya yakin dan percaya pasti ada orang yang ngejek kamu, saya yakin. Makanya jangan ngejek diri kamu sendiri, ya. Meskipun ada yang ngejek, ya udahlah, cuek aja, ya. Jangan misalkan orang lain ngejek kamu gendut, kamu banyak jerawat, amit-amitnya ya, kamu banyak jerawat dan lain sebagainya, kamu malah terbawa suasana, kamu malah terbawa arus. Oh iya, kata si A aku gendut, lihat di kaca, kamu gendut, kamu banyak jerawat, kamu hitam, kamu dalam hati bilang aku udah beli skincare ini itu, kenapa kok masih ada jerawat ini. Jangan seperti itu. Maksudnya jangan menjelek-jelekkan diri sendiri, tapi kasih apresiasi, kasih reward atas apa yang sudah kamu selesaikan, atas apa yang sudah kamu lakukan, ya. Kamu ingin mengerjakan ini itu, ya kamu juga harus kasih reward, ya. Kamu pengen beli ini, kamu pengen makan ini, kamu pengen jalan-jalan di suatu tempat, ya, kamu harus bisa mengerjakan suatu hal yang menurut kamu itu susah. Jangan suatu hal yang gampang. Kalau misalkan kamu ngerjain gampang, ya itu bukan reward yang kamu dapat, itu namanya jajan. Tapi kalau kamu melakukan atau melaksanakan atau mengerjakan
suatu hal yang sulit mungkin bagi kamu, atau suatu hal yang bikin capek ketika kamu beli KFC itu namanya adalah sebuah reward, bukan jajan. Kamu jajan itu ketika kamu mengerjakan suatu hal yang mudah, itu namanya jajan. Ya, lalu luka masa lalu yang belum sembuh. Ya. Luka masa lalu atau masa kecil yang belum sembuh. Mungkin kamu nggak sadar, oh saya nggak ada luka masa lalu kok. Saya nggak punya dendam, saya nggak punya nggak punya kepahitan. No, ya. Pasti akan nempel di alam bawah sadar. Kalau ngomongin dari sudut pandang psikologi ya, orang-orang tuh pasti punya alam sadar dan alam tidak sadar dan alam bawah sadar. Ya. Luka masa lalu di otakmu ini nggak inget, ya. Kamu main, kamu nongkrong, ya kamu nggak inget, kamu hahaha. Tapi sebenarnya di alam bawah sadarmu itu ada. Itu masih nempel. Misalkan kamu pernah rebutan cowok sama orang lain, ya udah akhirnya cowok itu jadi milikmu, tapi kamu belum memaafkan, belum mengampuni orang yang pernah rebutan sama kamu sampai sekarang. Itu jadi nempel di alam bawah sadar. Ya, itu malah bisa merusak hubunganmu sama sesama, atau amit-amitnya bisa merusak hubunganmu sama Tuhan. Ya, kenapa? Karena ketika misal kamu punya kepahitan, kamu punya kepahitan, punya dendam. Ya, saya pernah mengalami itu. Saya malah jadi malas gereja. Saya malah jadi malas berdoa. Saya pernah mengalami itu. Itulah kenapa saya bisa bicara seperti ini. Kayak gitu. Ya, jadi orang-orang pasti punya alam sadar, alam tidak sadar, dan alam bawah sadar. Dan di situ pasti banyak luka-luka lama yang kamu belum mengampuni, belum memaafkan. Tapi saya udah lupa kok, ya. Lupa bukan berarti kamu sudah memaafkan. Intinya kamu harus maafin dulu orang yang pernah ada masalah sama kamu. Kamu harus legowo. Setelah kamu maafin, kamu harus legowo. Setelah itu ya udah langsung plong. Tapi kalau kamu gak legowo ya masih ada di alam bawah sadar. Ya, jadi salah pergaulan, luka masa lalu, luka diri sendiri, dan luka masa lalu yang belum sembuh itu saya dapatkan dari YouTube. Ya, tapi kalau dari asumsi saya sendiri yang di awal tadi adalah kurang dicintai, kurang diakui, dan kurang dihargai. Jadi saya cross check asumsi saya dan saya cross checkin ke YouTube seperti itu, ya. Sebenarnya macam-macam toksik ini, jujur saya nggak dapat teorinya. Ya, saya nggak dapat teori dari sudut pandang psikologi. Cuman ketika saya browsing di Google, macam-macam toksik itu yang keluar adalah pasti teman-teman tahu, yaitu toxic relationship. Ya pasti tahu lah ya toxic relationship itu apa ya. Yang dalam hubungan itu nggak sehat, ya, atau dalam hubungan itu yang curigaan, terus sukanya nuduh-nuduh, kamu selingkuh ya, gini. Terus apalagi ya, sukanya marah-marah, egois, temperamen, mukul-mukul, dan lain sebagainya. Lalu ada toxic game. Toxic game itu adalah ketika misalkan lagi mabar, terus malah berisik sana sini, itu kan juga malah mengganggu orang lain di sekitarnya. Ya, toh. Lalu ada toxic parent. Ya, ada toxic parent. Toxic parent itu adalah sepasang orang tua yang sebenarnya mereka belum siap untuk menjadi sepasang orang tua. Maksudnya sepasang orang tua yang mereka belum siap menjadi orang tua. Ya, akibatnya apa? Akibatnya mereka malah menarik diri dari keluarganya. Mereka malah menarik diri dari anaknya. Jadi mereka tidak kasih kehangatan ke anak-anaknya. Itu toxic parent. Ya, jadi mungkin acuh tak acuh ke anak-anaknya kayak gitu. Ya, itu macam-macamnya. Nggak saya bahas lebih dalam karena jujur saya nggak dapat teorinya. Ya, saya cuma dapat dari Google kalau itu. Ya, mungkin nanti teman-teman yang lain bisa melengkapi.
Ya jelas, toxic people, ketika saya menjadi toxic people akibatnya apa ya? Saya dijauhi orang-orang. Gitu, saya dijauhi orang-orang, terus banyak orang-orang yang apa ya, yang ngomongin saya, terus penyebab apa namanya, akibatnya juga bagi sekitar, saya jadi benalu bagi mereka, ya kan. Terus saya juga saya tidak dipercayai, ya kan. Saya bicara seperti ini tapi mereka sudah, misalkan saya bicara gini tapi mereka udah terlanjur gak percaya sama saya, yaitu akibatnya, ya kan. Pertama, saya dijauhi. Yang kedua, mereka menjauhi saya. Yang ketiga, mereka tidak akan pernah percaya sama saya. Itu akibatnya menjadi toxic people bagi diri sendiri dan bagi sekitar. Ya, tadi di nomor 2 kita udah belajar mengenai penyebab-penyebabnya. Ya, cara kita terhindar dari sifat toksik apa? Yaitu pilih-pilih pergaulan. Sebenarnya memang saya setuju bahwa teman itu nggak usah pilih-pilih. Ya oke, nggak usah pilih-pilih, tapi misalkan kamu menemui apa ya, pergaulan yang menurutmu tidak sesuai dengan prinsipmu, prinsip hidup yang tidak sesuai dengan ajaran, ya bisa dijauhi pelan-pelan. Bukan mengucilkan ya, bukan mengucilkan teman-teman kamu, tapi dijauhi pelan-pelan. Gitu. Ambil positifnya, yang negatif ya ditinggalkan aja. Ya, jadi kamu harus tahu pergaulan yang baik. Itu yang pertama. Lalu kamu cara terhindar dari sifat toksik berikutnya adalah kamu harus kasih reward, sesekali kasih reward ke diri kamu. Ya, saya sudah capek-capek kerja, saya udah capek-capek cari uang, ya udah bolehlah sesekali saya pergi ke pantai, ya udah bolehlah saya sesekali refleksi, pijat, ya. Itu artinya adalah kasih reward, apresiasi ke diri kamu. Ya sebenarnya gimana ya, nggak perlu dijauhin yang gitu-gitu banget. Maksudnya, wah si A ini ternyata toksik loh teman-teman, ya udahlah jangan berteman lagi sama dia, itu jangan. Ya itu malah apa ya, malah kasihan. Sedangkan kan kalau menurut saya pribadi, orang-orang yang toksik itu orang-orang yang perlu dibimbing, ya, orang-orang yang perlu kalian itu ada di sisi mereka, ya. Harus berteman dengan dia yang menurut kalian toksik, tapi jangan diambil serap, jangan diambil mentah-mentah lah sifat toksiknya dia, ya. Gimana caranya kalian tuh, ya teman-teman udah besar juga, kalian pasti tahu gimana caranya ngasih tahu orang, gimana caranya ngajak, ya udah ayo kamu tuh butuh apa sebenarnya, didengarkan. Sebenarnya mereka tuh butuh didengarkan, intinya itu, ya. Karena tadi penyebabnya itu adalah ya salah duanya adalah luka di masa lalu sama luka diri sendiri, ya. Menurut saya itu hampir semua orang itu punya itu, ya. Bahkan saya atau teman-teman yang lain pasti punya luka di masa lalu, terus luka sama diri sendiri, ya. Sebenarnya orang-orang toksik itu hanya butuh didengarkan. Setelah didengarkan terus saya apain, ya. Setelah didengarkan kamu kasih solusi, gini kayak gitu. Maksudnya kamu maunya apa, ya. Saya tuh cuman pengen dihargain, mungkin dia bilang kayak gitu, ya udah kamu sesekali kamu kasih apresiasi ke dia. Misalkan dia bisa kerjakan tugas dengan baik, misalkan ya di satu kelompok, ya kamu jangan cuman bilang terima kasih, ya kamu juga harus memuji. Misalkan kok kamu bisa ngerjain ini bagus kerjaan kamu, dan lain sebagainya, ya toh. Terus misalkan, wah ini tulisan kamu bagus loh, terus aku nggak nyangka, misalkan kalimatnya ya, aku nggak nyangka kamu bisa ngerjain kayak gini, bagus ternyata pemikiran kamu, ya, dan lain-lain gitu, ya. Itu sih intinya, jangan menjauhi orangnya tapi jauhi sifatnya, ya. Jangan jauhi orangnya tapi jauhi sifatnya. Orang tuh ngapain dijauhin, ya kan. Ya kalau misalkan memang
buruk banget, misalkan nggak bisa dideketin, mungkin bisa bawa dia ke psikolog. Anjurkan aja, dianjurin bawa dia ke psikolog, biar dia juga konsultasi gitu kan. Mungkin kalau misalkan konsultasi sama teman-teman, dia malu mungkin, waduh masa saya curhat sama temanku, takutnya dia tahu masa laluku, kalau saya pernah aku pernah dipukulin dan sebagainya. Kamu anjurin kamu ke psikolog ya. Sekarang itu orang-orang awam selalu berpikiran bahwa ketika seseorang pergi ke psikolog itu adalah orang-orang yang gila, dalam tanda kutip itu gila, atau stres atau depresi. Tapi sebenarnya enggak. Orang-orang yang ke psikolog itu adalah orang-orang sebenarnya yang mereka sebenarnya kuat, tapi cuma butuh support ya. Jadi jangan sok-sok kuat, tapi sebenarnya mereka yang pergi ke psikolog adalah orang-orang yang sebenarnya itu bisa tough, bisa berdiri, tapi mereka hanya butuh topangan. Sama kayak orang toksik. Misalkan saya adalah seorang toksik, saya ini sebenarnya bisa untuk menjadi orang tidak toksik ya. Tapi ketika saya bicara, saya cerita sama teman, misalkan sahabat saya malu gitu loh. Saya malu nanti sahabat saya tahu ketika ternyata saya tuh dulu pernah dipukulin. Saya tuh cuma butuh support, saya cuma butuh topangan ya. Sahabat saya harusnya ngasih tahu saya, anjurin saya untuk ke psikolog gitu. Itu adalah pikiran-pikiran orang saat ini. Oh, kamu ke psikolog ya, kamu kenapa stres ya, kamu depresi ya. Adalah orang-orang yang gila misalkan kalau untuk ke psikolog. Itulah kenapa kadang kebanyakan orang-orang yang butuh support, orang-orang yang butuh konseling itu malah kadang nggak mau ke psikolog. Itu jadi akibatnya adalah fatal. Amit-amitnya bisa melukai diri sendiri, atau kayak silet-silet tangan, terus mengurung diri, atau bahkan amit-amitnya bisa bunuh diri. Kan banyak di luaran sana yang cerita-cerita atau berita-berita tentang orang depresi, orang stres malah bunuh diri. Sebenarnya mereka cuma butuh ditopang. Jangan sampai sahabat kamu, jangan sampai teman kamu yang ternyata toksik malah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan hanya karena mereka tidak ada support, hanya karena mereka tidak ada topangan dari kamu ya. Jadi intinya ketika misalkan kamu masih bisa mendampingi mereka, kamu masih bisa ada di sisinya mereka, cobalah kamu jadi orang yang ada untuk mereka. Kamu ajak ngobrol ya, kamu tekankan, ayo cerita, kamu maunya apa, aku siap dengerin. Tapi ketika misalkan menurut kamu bukan kapasitasnya dia, atau menurut kamu nggak bisa kasih contoh yang baik, atau nggak bisa kasih nggak bisa jadi orang yang pendengar yang baik ya, kamu anjurkan dia untuk ke psikolog. Jangan dibiarkan dan jangan dijauhi ya. Ingat, yang dijauhi adalah sifatnya, bukan manusianya, karena yang salah adalah sifatnya, bukan manusianya. Itu teman-teman ya. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang dalam penjelasan ya. Mungkin teman-teman bisa saling refleksi aja, tentang tadi artinya, definisi, penyebab, akibat, dan gimana caranya sih kalau misalkan saya punya kenalan yang toksik. Bisa direfleksikan aja. Terus bisa ketika misalkan sudah masuk ke dunia sosial, ke kampus atau ke tetangga ya, lebih peka aja sama orang-orang, lebih peka terhadap sesama. Jangan maunya dipekain ya, tapi kalian juga harus peka terhadap sesama gitu. Karena orang yang toksik atau orang yang punya psikis yang terganggu atau emosional yang terganggu itu kan tidak terlihat secara fisik, tapi terlihat secara psikis, terlihat secara emosional ya. Jadi orang-orang teman-teman harus peka seperti itu ya. Terima kasih, selamat sore. Shalom saudara, perkenalkan nama saya Elisa. Saya bersyukur sekali dan berterima kasih kalau saya bisa diberi kesempatan untuk pelayanan di GKJ Karangnongko ini. Saya mau sharing sedikit, dan sebelumnya kita mau
baca dulu dari kejadian 4 ayat yang pertama sampai yang ke-16 ya. Nanti kalian bisa baca di rumah kalian masing-masing. Di sini saya mau menceritakan ya, di situ judul perikopnya itu adalah Kain dan Habil. Nah, dulu Adam dan Hawa itu mempunyai anak yang diberi nama yaitu Kain dan Habil. Nah, Kain ini adalah seorang petani dan Habil ini adalah seorang penggembala. Suatu ketika Habil dan Kain ini mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, tetapi ternyata persembahannya Habil lebih disenangi oleh Tuhan. Nah, di situ konflik terjadi, yaitu Kain merasa iri kayak gitu kan. Kain merasa iri kepada Habil dan akhirnya timbul pikiran untuk membunuh Habil ini. Dan ketika itu si Kain ini ditanya kepada Tuhan kayak gitu loh, ditanya sama Tuhan, di mana adikmu Habil kayak gitu kan. Dan Kain tidak mau menjawab kayak gitu kan. Dikatakan di ayat yang ke-9 kayak gitu kan. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu, apakah aku penjaga adikku? Nah, terus ayat yang ke-10, firmannya, apakah yang telah kau berbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah ini, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi, maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah aku akan membunuh aku. Tapi Tuhan, firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Ya, kita bisa belajar dari tokoh Kain ini ya, bahwa dia ini dari iri hati, yaitu kan dari iri hati, terus dia muncullah pikiran-pikiran untuk membunuh Habil dan akhirnya membunuh Habil. Nah, di sini kalau zaman sekarang itu orang seperti itu tuh disebut orang yang toxic people, bukan lagi psycho tapi toxic people, karena udah berdampak buruk buat orang lain kayak gitu kan. Nah, biasanya orang-orang yang toxic people ini adalah orang-orang yang bermasalah kayak gitu kan. Orang yang bermasalah, yang artinya dalam hidupnya itu ada yang salah kayak gitu. Entah itu bermasalah dengan keluarganya, bermasalah dengan temannya, atau bermasalah dengan pekerjaannya, atau bermasalah dengan hubungannya kayak gitu kan. Nah, pasti di sekitar kita banyak orang-orang seperti itu sebenarnya. Bahkan kita juga harus bertanya kepada diri kita sendiri, kita tuh orang-orang yang toxic people juga enggak kayak gitu kan. Karena manifestasinya atau bentuknya itu bisa orang yang toxic people itu biasanya akan jadi gibah, gosip, terus habis itu bisa juga dia itu bakalan gibah, gosip, bakalan jadi orang yang berdampak buruk buat orang lain, pertemanannya udah nggak sehat lagi, main fisik kayak gitu kan dengan temannya atau dengan pasangannya, atau bahkan seperti Kain tadi bisa membunuh orang kayak gitu loh, membuli juga kan. Nah, sebenarnya orang yang seperti itu tuh dari zaman di Alkitab itu sebenarnya ada, ndak hanya Kain saja. Kalau kalian tahu ada Isabel kayak gitu kan. Isabel itu kan berpengaruh buruk kata-katanya itu dengan Elia kayak gitu kan, sampai Elia tertekan kayak gitu kan. Dan Potifar juga kayak gitu kan. Dan masih banyak sebenarnya tokoh Alkitab kayak gitu kan. Dan sekarang
kita bertanya pada diri kita sendiri kayak gitu loh, kita termasuk nggak ya, kita orang yang seperti itu nggak ya, orang yang suka gosip nggak ya, orang yang suka bully orang nggak ya, orang yang gampang ngeluh kepada orang lain nggak ya, gampang tidak bersyukur pada kehidupan kita nggak ya, kayak gitu kan ya. Kita bertanya-tanya ya, renungkan kayak gitu kan. Dan sekarang kalau misalnya kita ketemu dengan orang seperti itu kayak gitu kan, misalnya kita bertemu dengan orang seperti itu, apa yang kita lakukan? Apakah kita menjauhi kayak gitu kan, apakah kita menjauhi dan bahkan mengolok-olok, apa kita harus gimana kayak gitu kan. Nah, kalau menurut saya kayak gitu kan, orang yang seperti itu adalah orang yang perlu ditolong kayak gitu loh, orang yang perlu ditolong sebenarnya, ditolong keluar dari masalah. Karena kita tuh sebenarnya bukan melawan orangnya kayak gitu loh, kita bukan melawan orangnya, tapi kita melawan toksiknya itu adalah rohnya itu kayak kalau diibaratkan auranya dia itu loh, kita harus lawan rohnya yang ada, roh negatif yang ada dalam dirinya itu kayak gitu kan. Dan siapa sih yang mau dilahirkan ke dunia ini untuk sebagai orang yang penjahat, suka ngerepotin orang atau berdampak buruk buat orang lain? Kita nggak pengen kayak gitu loh. Bahkan Kain pun tadi dilahirkan oleh Hawa kayak gitu kan, itu juga nggak pengen jadi orang yang iri hati itu, tapi karena apa? Karena konflik tadi kayak gitu loh. Karena konflik tadi akhirnya dia punya iri hati kayak itu kan, punya iri hati, dan akhirnya dia punya pikiran untuk membunuh Habel, dan terjadilah pembunuhan kayak gitu loh, terjadilah pembunuhan yang pertama kayak gitu kan. Dan itu pun juga bisa dialami kita mungkin kita dilahirkan dengan ya keluarga yang baik-baik saja kayak gitu kan, tapi mungkin dalam pertemanan kita kayak gitu kan, mungkin dalam pertemanan kita karena kita bergaul yang salah kayak gitu kan, karena kita bergaul yang salah dan kita nggak bisa jaga hati kita, akhirnya apa? Kita ikut pergaulan yang salah itu, dan akhirnya ya virus itu sampai ke kita juga, dan akhirnya kita menjadi orang yang toxic people kayak gitu kan. Dan sebenarnya orang yang toxic people itu kita juga harus tolong kayak gitu loh. Kayak misalnya zaman sekarang virus COVID ini harus ditolong dengan apa? Vaksin. Nah, kita harus bisa menjadi vaksin itu kayak itu, jangan jadi COVID-nya, tapi kita harus bisa jadi vaksinnya itu. Nah, cara nolongnya gimana kayak gitu kan? Cara nolongnya gimana sih Kak kayak gitu kan? Nah, cara yang menolong pertama kayak itu kan, pertama kita nggak boleh ngejauhin dia kayak itu, nggak boleh ngejauhin dia, tapi dengan catatan apa? Dengan catatan kita harus jaga hati kita kayak itu. Kita harus jaga hati kita benar-benar dari virus itu. Kita harus berperan di situ sebagai vaksin, yaitu orang yang nolong orang yang kena virus itu biar dia sembuh dari virus itu kayak gitu kan. Kita buka di Amsal 4 ya, kita buka di Amsal 4 ayat yang ke-23. Sebentar, Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Nah, jadi dari kita kayak gitu loh, dari kita harus jaga hati kita kayak gitu kan, harus jaga hati kita, karena di situ dikatakan bahwa karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, ketika kita sedang bergaul atau dalam pergaulanmu itu ada orang-orang yang toxic people seperti itu, ya jangan langsung kamu jauhi kayak gitu loh, jangan langsung kamu jauhi, tapi apa, malah kamu dekati ya itu loh, bantu dia kayak itu loh, bantu dia, tapi dengan catatan apa, kamu juga harus jaga hati, karena kamu harus lebih dekat dengan Tuhan juga kayak gitu loh. Karena ketika hatimu benar kayak gitu loh, dikatakan di Amsal 4 ini bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, ketika kalian kayak gitu lah, ketika kalian ada di gerombolan orang yang toxic people seperti itu, ya kalian harus dekat kayak gitu loh. Maksudnya bukan dalam artian
dekat tapi jangan sampai tertular gitu loh. Makanya kenapa kita harus jaga hati kayak gitu loh, karena dari hati kita akan terpancar kehidupan. Berarti apa? Ketika orang melihat kita, aura kita akan positif ketika hati kita benar kayak gitu loh. Tapi ketika hati kita salah, yo kita bisa akan terjerumus kayak gitu loh. Kita bisa akan terjerumus kayak di 1 Korintus 15, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik kayak gitu. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, ini kenapa kita perlu jaga hati kita, agar apa? Walaupun kita di tengah-tengah orang atau pergaulan yang buruk, tapi kita punya apa? Punya pegangan, yaitu Tuhan kita. Kita sangatlah percaya, kita sangat melekat, sehingga kita bisa tahu apa yang baik, apa yang enggak, yang perlu kita terapkan kayak gitu loh. Dan langkah yang kedua kayak gitu kan, langkah yang kedua yaitu tegur dia kayak gitu loh. Tegur dia dengan kasih, tegur dia dengan kasih, karena ya kita percaya kayak gitu loh, bahwa kasih itu ada dalam diri kita. Karena kita sudah jaga hati kita, maka kasih itu juga akan timbul. Dan kita sebagai orang yang dikasihi Tuhan kayak gitu kan, orang yang sudah mendapat kasih mula-mula dari Tuhan, ya kita wajib kayak gitu, wajib menyebarkan kasih itu, apalagi kepada orang-orang yang toksik ini kayak gitu loh, orang-orang yang toksik ini. Karena sebenarnya orang-orang yang toksik ini itu adalah orang-orang yang butuh Tuhan, butuh dikenalkan oleh Tuhan. Karena kita percaya bahwa sebenarnya sumber dari segalanya itu adalah Tuhan. Ketika kita mau minta ampun sama Tuhan, ketika kita mau bertobat, ketika kita mau berserah kepada Tuhan, ya Tuhan yang akan tolong kita, Tuhan yang akan bantu bersihin hati kita kayak gitu kan. Nah, makanya kenapa kita harus menegur dia dengan kasih kayak gitu lah. Ayat yang ini kita buka dulu di ayat 1 Timotius 5 ayat yang pertama dan kedua. Janganlah engkau keras terhadap orang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Nah, dengan penuh kemurnian kayak gitu ya. Dan jadi makanya kenapa kita tadi tidak boleh membenci kayak gitu. Kita tidak boleh membenci orang-orang yang toxic people, karena sebenarnya orang-orang itu yang perlu dibantu kayak itu, orang-orang yang perlu dibantu, orang-orang yang perlu sangat kita kasih, kita beri kasih dari Tuhan kayak itu loh. Kita kenalkan Tuhan agar dia mengenal kasih kayak itu loh, agar dia bisa membereskan kayak itu loh. Karena kita bukan juru selamat yang bisa merubah orang kayak itu kan, tapi yang bisa merubah orang itu adalah Tuhan kayak itu, Tuhan itu sendiri. Sehingga kita sebagai alatnya Tuhan, ya kita hanya bisa mendoakan kayak gitu, mendoakan, menegur dengan kasih. Jangan sampai malah kita membenci kayak gitu. Jangan sampai kita membenci, orang itu tuh toksik, kita harus join. No, kayak gitu loh. Kita harus tegur dia dengan kasih kayak, dan kenalkan Tuhan pelan-pelan kayak gitu loh, agar dia ngerti kayak gitu. Nah, ketika kita bertemu dengan orang toksik itu pasti ada hubungan kayak gitu kan. Ada hubungan yang akhirnya istilahnya berhubungan, dan akhirnya kadang ada yang sampai hubungan itu menjadi toksik kayak gitu loh, hubungan toksik atau relationship toksik kayak gitu, toxic relationship kayak gitu kan. Dan Kak, kalau sudah sampai seperti itu gimana Kak? Nah, kalau sudah sampai seperti itu, sudah misalnya nih kalian pacaran kayak gitu kan, kalian pacaran, ternyata dalam hubungan kalian sudah tidak ada hubungan kalian, hubungan pacaran kalian itu sudah tidak sehat kayak itu, sudah tidak sehat, dan akhirnya itu jadi toxic relationship kayak gitu kan. Dan itu gimana ya Kak? Masa kita harus bertahan kayak gitu kan? Masa orang udah toksik kayak gitu, masa kita bertahan? Nah, kalau sudah menyangkut hubungan ini kayak gitu kan, kalau sudah menyangkut hubungan ini, kembalikan kepada Tuhan. Karena kita percaya hubungan yang sedang kalian jalani itu adalah pemberian dari Tuhan juga. Tanya sama Tuhan kayak gitu, Tuhan, apakah aku harus melanjutkan hubungan ini kayak gitu? Jangan pernah benci orangnya.
Nah, jangan pernah benci orangnya, karena yang tadi saya katakan bahwa kita tuh sebenarnya tidak melawan orangnya, tapi kita melawan rohnya, kayak itu loh. Roh yang dari toksik itu, kayak itu, yang bisa menular kepada kita itu. Nah, tapi ketika dalam hubungan itu sudah tidak sehat, kembalikan kepada Tuhan, kayak gitu loh. Tanya sama Tuhan, apakah harus lanjut atau tidak, kayak gitu kan. Makanya kenapa kita perlu jaga hati, kayak gitu loh. Karena yang pertama tadi kita perlu jaga hati karena kita apa? Kita perlu dekat dengan Tuhan agar kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk, kayak itu kan. Yang kedua, tegur dengan kasih. Ketika hubungan kalian sudah mulai tidak sehat lagi, coba tegur dengan kasih. Maukah berubah dia? Tapi kalau terus menerus dia lakukan seperti itu, ya kembalikan kepada Tuhan, kayak gitu. Apa yang harus kalian perbuat? Tanya sama Tuhan. Saya pun juga tidak tahu ya saudara, tapi tanya sama Tuhan gitu. Dan karena kita percaya bahwa di dalam diri kita itu loh, di dalam dia tadi, kayak kita tuh harus berfungsi sebagai vaksin, kayak itu loh, berfungsi sebagai vaksin. Kenapa kok kita berfungsi sebagai vaksin, kayak gitu kan? Kita baca di Yohanes 4 ayat yang ke-14. Nah, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadikan mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, jadi ternyata ketika kita sudah menerima Tuhan, kayak gitu loh, ketika kita sudah menerima Tuhan, ternyata apa? Kita tuh diberi air minum sama Tuhan, ya. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, berarti di dalam diri kita itu ada mata air, kayak gitu. Ada mata air yang harus disebarkan ke orang juga, kayak gitu loh. Harus disebarkan ke orang agar orang itu juga menikmati, kayak gitu loh. Menikmati dan akhirnya apa? Orang itu bisa merasakan juga apa yang kita rasakan, kayak gitu loh. Merasakan bahwa berjalan dengan Tuhan penuh dengan tanpa dendam, tanpa benci, dengan kasih, kayak gitu loh. Itu adalah sukacita, kayak gitu loh. Nah, akhirnya apa? Kita jadi di situ, kita jadi vaksin, kayak gitu loh. Kita jadi berfungsi sebagai vaksin yang bisa menolak toksik itu, menolak racun-racun itu, kayak gitu loh. Jadi yang saya tekankan di sini, kayak gitu, yang saya tekankan di sini, ketika kita dalam kehidupan kita, kayak gitu, dalam kehidupan kita di sini di bumi ini, kita pasti akan ketemu orang-orang seperti itu, tapi kita tidak boleh menjauhinya, kayak gitu loh. Tapi kita harus menolongnya, kayak gitu loh. Ya, harus menolongnya dengan cara yaitu menjaga hatimu yang pertama, menjaga hatimu, kemudian tegur dengan kasih. Ketika semua itu sudah kalian jalani, maksudnya kalian lakukan, dan ternyata masih ada hubungan toksik yang seperti itu, kembalikan kepada Tuhan. Tanya sama Tuhan apa yang harus dilakukan, meneruskan atau tidak, kayak gitu kan. Dan kita harus berfungsi sebagai vaksin itu tadi. Kita sebagai anak Tuhan yang kenal sama Tuhan, yang sudah diberi kasih oleh Tuhan, kita harus menularkan, kayak gitu loh. Kalau tadi vaksin COVID ini adalah virus yang beracun, kita harus menjadi vaksin, yaitu virus yang mampu menolak racun ini dan bisa menyembuhkan, kayak gitu, bisa menyembuhkan. Dan mari sama-sama, kayak gitu loh. Ketika kalian punya teman atau punya hubungan yang sudah tidak sehat, mari kembali jaga hati kita, kayak gitu kan. Kenalkan Tuhan pada dia. Nah, mungkin sampai di situ dulu, kayak itu sharing saya sampai di situ. Semoga memberkati. Mari kita sama-sama menjadi manusia yang berfungsi sebagai vaksin, ya, yang menolong orang,
menolong orang dengan kasih Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke Jesus Velas, kita tadi telah mendengarkan renungan tentang toxic people. Nah, dari renungan tadi kita bisa belajar bahwa kita bisa menjadi anak Tuhan yang lebih baik. Untuk mengakhiri renungan kali ini, kita menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus